Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa krisis pada kali ini memberikan dampak tidak hanya kepada usaha besar, tetapi usaha kepada UMKM kita juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, UMKM ini seperti kita ketahui adalah bagian penting dari pelaku usaha di Indonesia gitu ya, karena jumlahnya cukup banyak dan juga kontribusinya terhadap PDB ini sangat besar. Ya. Kalau jumlahnya ini ada 64 juta lebih ya, usaha atau sekitar lebih dari 99% dari unit usaha yang ada di Indonesia. Dan kalau kita lihat kontribusinya ini lebih dari 60% terhadap GDP. Dan investasinya juga demikian, kontribusi investasinya itu sekitar 60,4%. Nah, kontribusi terhadap ekspor ini ada sekitar 14,7%. Nah, sumbangan kepada lapangan kerja sangat besar, yaitu sekitar 97%. Di Bapak Ibu sekalian, ini begitu pentingnya UMKM. Jadi kalau pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap UMKM ini memang sangat beralasan. Jadi kemudian kami tentunya tidak ingin bahwa struktur UMKM kita ini yang paling banyak di sektor mikro. Jadi mikro ini tadi yang sudah saya sampaikan, mereka kebanyakan adalah kegiatan usahanya sangat terbatas, kadang-kadang berubah gitu ya, kemudian pembukuannya kurang bagus, sebagian besar informal. Nah, kami ingin mentransformasikan struktur ini ya, agar banyak yang bisa naik kelas atau ada pengusaha-pengusaha baru yang masuk di skala kecil, menengah, dan besar ya, supaya struktur ini lebih berimbang. Dan juga tadi tentunya diharapkan pajaknya akan lebih banyak juga yang bisa dikontribusikan. Nah, dalam transformasi ini salah satu program kita adalah formalisasi UMKM. Jadi sebagian besar tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wamenkyu bahwa sebagian besar nih UMKM kita informal gitu ya. Nah, kita ingin mentransformasikan. Setiap tahun kita punya program itu 3 juta UMKM kita untuk masuk ke formal. Artinya mereka punya badan usaha yang legal. Nah, salah satu tugas upayanya tentunya adalah supaya mereka bisa naik kelas tadi, supaya mereka bisa mengakses kredit dari lembaga-lembaga keuangan yang formal. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya ini nanti akan inline sekali karena mau menuju formal itu tentunya membutuhkan salah satu persyaratannya adalah ketaatan mereka membayar pajak. Ya, jadi catat. Nah, kami juga tadi Pak Wamenkyu juga sudah menyampaikan bahwa saat ini sudah ada tanda-tanda perbaikan ekonomi, ya. Jadi pertumbuhan ekonomi kita ini meskipun ada pandemi tahap kedua ini, ada serangan pandemi tahap kedua, kita masih mampu tumbuh 3,5, ya. Jadi ini hal yang baik dan tadi juga sudah ditunjukkan oleh Pak Men bahwa optimis bahwa perbaikan ekonomi akan terjadi. Nah, perbaikan ini tentunya tidak lepas dari berbagai program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Baik dari sisi mengenai penanganan COVID-nya, kesehatannya, maupun juga masalah ekonomi dan sosial. Program-program tadi sudah disampaikan. Nah, terkait dengan program-program yang sudah yang dilakukan kepada UMKM itu antara lain adalah PIPUM, jadi pemberian hibah kepada UMKM kepada 12,8 juta usaha mikro. Ya. Nah, dengan anggaran 15,4 triliun. Jadi ini diberikan kepada 12,8 juta. Ini umumnya adalah UMKM yang belum dapat akses kepada perbankan. Nah, kemudian selain itu juga ada program lain, KUR. Akses kepada KUR super mikro gitu ya. KUR itu adalah program pemerintah untuk memberikan kredit dengan keringanan untuk membayar bunganya. Jadi ada subsidi dari pemerintah kepada UMKM gitu ya. Nah, kemarin itu hanya 3%. Jadi UMKM hanya membayar 3%. Jadi subsidinya pemerintah cukup besar gitu. Kalau bunga di market kan sekitar 16%. Jadi ini cukup besar. Nah, kemarin itu targetnya kita tingkatkan ya. Jadi kalau tingkatkan menjadi 28,5 triliun, 285 triliun kemarin. Nah, ini sudah tersalur 86%. Dengan jumlah penerimanya adalah
juta debitur ini yang menerima. Jadi selain tadi program bantuan hibah, diberikan juga bantuan dalam bentuk kredit yang ringan misalnya. Nah, kemudian selain itu juga ada beberapa program pembiayaan yang lain diberikan pemerintah, yaitu program untuk koperasi, bantuan modal untuk kredit kepada koperasi dengan bunga juga yang sangat ringan. Beberapa itu kemarin kita lakukan pada tahun 2020 itu untuk membantu likuiditas koperasi. Nah, pada saat ini pada 2021 ini sudah terrealisir 1,2 triliun kepada, yaitu disalurkan kepada 162 koperasi. Jadi ini beberapa program pembiayaan yang kita berikan untuk membantu likuiditas koperasi. Hal ini penting untuk membantu likuiditas karena berdasarkan catatan dari survei-survei yang kita lakukan maupun yang dilakukan oleh UNDP atau Indosat pada tahun 2021, satu dari tiga persoalan yang sering dikemukakan oleh UKM adalah pembiayaan modal, akses modal. Jadi kenapa program ini menjadi penting dari perhatian kita. Nah, kemudian selain itu juga kita melakukan yang penting lagi, bahwa dalam pandemi kemarin yang kita lihat koordinasi antar pemerintah ini sangat baik ya, terjalin. Ini membuat bahwa program itu bisa sangat efektif dilaksanakan. Jadi koordinasi, jadi kelembagaan ini juga sangat membantu kemarin proses recovery tentunya. Nah, selain itu juga kita ada undang-undang gitu ya, undang-undang yang kita sebut Undang-Undang Cipta Kerja, yang itu sangat berpihak kepada UMKM, yang kemudian diturunkan peraturan pelaksanaannya dalam PP nomor 7 tahun 2021. Nah, ini banyak kemudahan yang diberikan kepada UMKM dan juga kebijakan afirmatif. Salah satunya terkait dengan pembiayaan adalah pemerintah ini ingin memberikan kemudahan dalam pembiayaan. Ya. Tidak hanya murah, tadi sudah diberikan murah, tapi juga yang mudah. Ya. Nah, mudah ini antara lain dalam bentuk keringanan penjaminan. Jadi program, salah satu kesulitan dari UMKM kita mengakses kredit perbankan ini adalah persyaratan yang rumit, gitu ya, masih membutuhkan jaminan, ya, jaminan dan sebagainya. Nah, ini ada kemudahan-kemudahan. Kemudahan mengenai salah satunya adalah kemudahan memberikan jaminan. Jadi salah satu jaminan itu order itu bisa dijadikan jaminan, gitu ya, permintaan. Nah, kemudian juga penilaian ini bisa dilakukan menggunakan credit rating atau scoring. Jadi ini sangat relevan dengan digitalisasi ya. Jadi kalau UMKM kita tadi sudah sebagian besar mengakses platform digital dalam ekosistem yang sudah baik. Nah, data-data scoring dari platform digital, atau kalau nanti ada lembaga rating yang memanfaatkan data digital, itu bisa digunakan sebagai dasar penilaian kelayakan dari kredit. Jadi ini melengkapi ekosistem yang nanti kalau UMKM kita sudah banyak yang masuk ke digital. Kemudian juga pemerintah pusat ini memfasilitasi sistem pelaporan. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa banyak UMKM kita yang belum mudah untuk membuat pembukuan. Nah, pemerintah dalam undang-undang ini diamanatkan wajib menyiapkan sistem laporan, jadi sistem pembukuan yang mudah diakses secara elektronik. Nah, kami sudah menyediakan aplikasi tersebut, dan saya rasa bukan hanya kami, kalau nggak salah Bank Indonesia juga punya aplikasi yang sama. Terus di kami ini ada dua, yang untuk UMKM maupun yang untuk koperasi. Jadi koperasi juga kami sediakan sistem. Mudah-mudahan ini juga membantu tadi untuk UMKM kita bisa dapat melaporkan pajaknya, memudahkan mereka. Nah, tadi juga kami sudah disinggung juga oleh Bapak Wamen bahwa digitalisasi itu menjadi penting. Nah, pembiayaan ini juga kami dorong agar pembiayaan yang dilakukan secara digital ini terus bisa dikembangkan. Nah, kami juga memfasilitasi sistem-sistem digital yang berbasis ekosistem,
untuk produk-produk yang homogen gitu ya. Nah, salah satunya tentunya itu yang sering kita sebut value chain financing gitu ya. Nah, itu yang kita membangun sebuah mendorong adanya startup yang membangun aplikasi-aplikasi memberikan layanan secara digital seluruhnya dari tadi, dari payment system itu, bahkan ada lelangnya, kemudian ada juga dia juga sudah ada logistiknya, kemudian ada pemasarannya tadi yang lelang tadi ya, elektronik, kemudian juga bahkan dukungan teknologi untuk dalam proses produksi ya. Misalnya kalau di sektor pertanian itu mereka siapkan sensor-sensor gitu ya, sehingga nelayan petani itu dimudahkan untuk mengendalikan pupuknya, menyiapkan pupuk dan sebagainya. Dan juga mereka juga bisa memproyeksikan kapan panen, sehingga mereka juga mempersiapkan pembelinya. Nah, ekosistem seperti itu kita dorong terus untuk lebih cepat berkembang gitu ya. Nah, karena kami juga sudah, ini didasarkan dari berbagai riset. Jadi kita lihat bahwa memang digitalisasi ini penting. Ini karena dari data yang kami peroleh dari berbagai survei dari yang dilakukan oleh LPM dan Tokopedia itu menunjukkan bahwa 80% dari UMKM yang terhubung dalam ekosistem digital ini memiliki daya tahan yang lebih baik. Ini dari riset yang dilakukan World Bank gitu ya. Kemudian 7 dari 10 pelaku usaha mengalami peningkatan volume penjualan bahkan gitu, yang melakukan yang masuk ke dalam ekosistem digital. Pertumbuhan nilai transaksi produk kesehatan mencapai, jadi ada beberapa produk-produk yang dijual secara melalui platform digital ini juga naik nih 154% ya, antara lain produk kesehatan, makanan, minuman itu 100%, elektronik itu naik 24%. Namun juga ada, selain itu, ada beberapa kajian juga yang perlu kita sikapi, bahwa survei yang lain hampir baru. Jadi ada juga survei-survei lain yang menunjukkan bahwa pada tahun 2021 ini ada perkembangan baru, riset baru, bahwa 50% dari responden UMKM tidak melihat adanya peningkatan penjualan, dan hampir 40% responden UMKM melaporkan peningkatan laba kurang dari 20%. Jadi ada mulai perlambatan. Jadi memang ini PR kita bersama agar selain kita mendorong mereka masuk ke dalam platform digital, kita juga mempertimbangkan mengenai inovasi dalam produknya, terus diversifikasi. Jangan sampai produk yang sama itu masuk di dalam ceruk yang sama gitu ya. Mereka akan jenuh marketnya. Nah, ini yang kita lakukan berbagai upaya. Salah satunya kita mengembangkan semacam inkubator atau yang kita sebut SME Center of Excellence gitu, yang kita kembangkan di Smesku. Kalau Bapak Ibu sekarang lewat ke daerah di Jalan Gatot Subroto, ada gedung yang bentuknya seperti planetarium, itu Smesku kita. Nah, di sana ada 5 laboratorium yang kita kembangkan, kita sebut labu. Yang tujuannya adalah menciptakan desain-desain baru, produk-produk baru, beserta bisnis modelnya. Nah, ini bisa direplikasikan, bisa dicontoh oleh UMKM kita yang ingin mengembangkannya tanpa harus membayar royalti. Nah, itu ada beberapa. Kemudian kami juga mendorong UMKM kita. Kadang-kadang UMKM kita ini masuk ke platform digital tidak mudah, gitu ya. Khususnya yang e-commerce yang jangkauannya nasional, karena mereka punya keterbatasan skala. Kadang-kadang kalau permintaannya terlalu banyak, mereka akan kewalahan. Jadi mereka kita dorong untuk masuk ke platform sosial media. Jadi lewat Facebook atau Twitter dan sebagainya, atau WA group gitu ya. Nah, tapi problemnya adalah pada logistiknya tidak ada, gitu ya. Logistik yang dedicated untuk ini. Nah, karena itu kami mengembangkan fulfillment center di Smesku tadi. Ada 3 lantai yang kita kembangkan untuk fulfillment center. Kita bekerja sama dengan GME
Jadi kita bekerja sama untuk memberikan layanan logistik gitu ya. Nah, ini yang sudah ada ini di Jawa. Jadi kami bisa memberikan layanan ongkos kirim ke seluruh daerah di Jawa itu harganya sama. 9.000 ya per kilonya. Jadi ini kita coba kembangkan untuk membantu ekosistem untuk UMKM mikro yang berjualan melalui sosial media. Nah, kami juga bekerja sama dengan beberapa e-commerce untuk mengembangkan logistik yang untuk ekspor. Karena kami ingin mendorong digitalisasi produk UMKM kita ekspor, gitu ya. Nah, kita juga kerjasama dengan mereka untuk mengembangkan logistik dan membantu pemasaran. Di beberapa e-commerce itu ada kayak microsite lah gitu ya, yang khusus untuk menawarkan produk-produk UMKM kita. Nah, kemudian selain itu, program-program yang kita lakukan tadi tidak mudah UMKM kita masuk seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa sudah mulai jenuh. Dan juga umumnya UMKM kita itu punya keterbatasan di sumber daya manusia. Mereka jumlahnya sedikit gitu ya, pekerjanya kadang-kadang hanya 2 gitu ya, mereka pemilik dan pekerja. Nah, kami punya program untuk mengembangkan agregator dan juga program agregator gitu ya, agar nanti ada yang pembelinya nih yang mengumpulkan, kemudian mereka masuk ke pasar reseller lah biasa kita sebut, untuk nanti mereka yang masuk ke platform digital. Nah, kemudian selain itu kami juga punya program kakak asuh, bekerja sama dengan beberapa platform e-commerce, beberapa UKM yang sudah berhasil masuk ke platform digital, berhasil menjual produknya, mereka dapat mengangkat 2 atau 3 adik asuhnya. Nah, ini yang nanti mereka bisa bina, gitu ya. Mereka bina, tentunya mereka dapat fee dari situ untuk membantu UMKM kita yang tidak bisa secara langsung masuk ke platform e-commerce. Nah, itu beberapa langkah yang kita lakukan. Tentu ada beberapa langkah-langkah lain. Salah satunya yang kita bangun adalah kita mengembangkan Smashco Hub Timur. Jadi kita mengembangkan semacam trading house di Bali untuk memproses atau mengumpulkan, mengagregasi produk-produk dari Indonesia Timur. Kalau mereka langsung berjualan secara langsung ke negara lain, mereka kesulitan membranding, kemudian juga mendapatkan informasi mengenai tata cara ekspornya dan sebagainya. Jadi kita branding, kita kumpulkan di agregasi di Bali, kita bekerja sama dengan ITDC, kemudian diproses di sana, di branding di sana. Gitu. Nah, itu beberapa langkah yang kita lakukan dalam rangka upaya kita mendorong UMKM. Nah, langkah-langkah digitalisasi ini memang terus kita lakukan. Semua kegiatan kami ini umumnya kita dorong untuk dilakukan secara digital. Jadi untuk membiasakan UMKM kita ini dengan platform digital. Kemudian tentunya tadi bahwa jangkauan ini tidak mudah mengakses UMKM untuk mendorong UMKM secara langsung ke digital. Kami bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Dirjen Pendidikan Tinggi, untuk bekerja sama dalam program Kampus Merdeka. Salah satu programnya adalah membantu UMKM kita yang ada di pelosok-pelosok ini masuk ke digital, atau bahkan mereka menjadi resellernya, atau membantu produksi mereka, atau membuat inovasi baru yang diberikan nanti kepada UMKM yang mereka temui. Nah, demikian beberapa langkah yang kita lakukan untuk UMKM agar masuk ke digitalisasi. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa semoga webinar majalah pajak ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Marilah kita majukan UMKM Indonesia dengan bertransformasi digital untuk UMKM yang semakin berdaya saing.